Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, bertemu lagi dengan saya Artika Agustin. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas beberapa tumbuhan yang memiliki adaptasi yang sangat luar biasa dengan lingkungan di sekitarnya. Langsung saja simak video ini ya. Oke sobat, jangan lupa like, share, comment, and subscribe to my channel Sobat Bio. Indonesia merupakan negeri dengan kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia merupakan salah satu surga bagi beragam macam flora dan juga fauna. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, menjadikannya salah satu negara dengan kekayaan hayati tertinggi di dunia. Inilah Indonesia, negeri yang kaya akan keajaiban alamnya. Salah satunya adalah tumbuhan yang memiliki berbagai macam cara untuk mereka dapat bertahan hidup. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang diam, berbeda dengan makhluk hidup lainnya yang dapat bergerak ke sana dan juga kemari. Namun ternyata, tumbuhan memiliki berbagai macam cara yang sangat luar biasa agar bisa bertahan hidup dan juga beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Di setiap sudut dunia, tumbuhan menunjukkan adaptasi yang sangat menakjubkan agar bisa bertahan hidup, berkembang, dan juga berkontribusi pada keseimbangan ekosistem. Nah teman-teman, jadi adaptasi ini bisa berupa perubahan dalam bentuk fisik, perilaku, maupun fungsi tubuh yang terjadi untuk menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti perubahan suhu, ketersediaan makanan, air, ataupun ancaman dari predator. Oke sobat, check it out. Jadi kali ini saya akan memberikan beberapa contoh tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Di daerah kering seperti gurun, makhluk hidup akan menghadapi tantangan ekstrim nih sobat, terutama karena minimnya sumber air dan juga panas matahari yang begitu menyengat. Namun, tumbuhan seperti kaktus menjadi contoh sempurna bagaimana alam memberikan solusi yang sangat luar biasa melalui adaptasinya. Kaktus memiliki daun yang mengalami perubahan bentuk menjadi duri. Perubahan ini bukanlah tanpa alasan ya sobat, namun duri ini memiliki fungsi untuk mengurangi penguapan air sebanyak mungkin. Karena di lingkungan seperti gurun, setiap tetes air sangat berharga untuk bertahan hidup. Dengan tidak adanya daun lebar yang biasanya menjadi jalur utama penguapan, kaktus mampu mempertahankan kelembapan di tubuhnya meski berada di bawah terik matahari sepanjang harinya. Tidak hanya itu saja, batang kaktus juga menjadi salah satu struktur terpenting dalam adaptasinya. Batangnya yang tebal dan juga berdaging dirancang khusus untuk menyimpan cadangan air. Setelah hujan turun, meski hanya sedikit, batang kaktus dengan cepat menyerap dan juga menyimpan air tersebut. Air ini kemudian dimanfaatkan perlahan-lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama periode panjang tanpa adanya hujan. Di hutan tropis yang lembab dengan tanah yang miskin nutrisi, kantung semar menjadi salah satu tumbuhan yang memiliki adaptasi yang sangat luar biasa. Tumbuhan ini tidak hanya bergantung pada akar untuk mendapatkan makanan, tetapi juga dia memiliki cara yang unik untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, terutama yaitu nitrogen. Ciri khas kantung semar adalah bentuknya yang menyerupai kantung ataupun tabung. Bagian ini sebenarnya adalah daun yang mengalami modifikasi untuk menangkap serangga dan hewan kecil lainnya. Nah sobat, jadi kantung semar adalah contoh sempurna dari bagian tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan kemampuan yang unik ini, ia tidak hanya bertahan di habitat yang keras, tetapi juga menjadi salah satu keajaiban alam yang menunjukkan kecerdasan adaptasi makhluk hidup.
Di daerah dengan iklim dingin atau pegunungan yang bersalju, pohon cemara adalah salah satu tumbuhan yang memiliki adaptasi yang luar biasa untuk dapat bertahan hidup. Bentuknya yang khas dengan daun seperti jarum dan juga cabang yang menjulang ke atas membuatnya mampu menghadapi tantangan lingkungan yang ekstrim. Nah sobat, daun pohon cemara yang berbentuk jarum memiliki permukaan yang sangat kecil. Hal ini dirancang untuk dapat mengurangi penguapan air yang sangat penting di lingkungan dingin di mana air sering membengkak dan sulit untuk diakses. Selain itu, daun-daun ini dilapisi oleh lilin yang tebal untuk melindungi diri mereka dari kehilangan air akibat dingin dan suhu udara yang rendah. Coba deh teman-teman perhatikan, pasti bentuk pohon cemara itu berbentuk seperti kerucut. Nah, sobat, bentuk seperti kerucut ini dia itu memiliki fungsi yang begitu penting. Saat salju turun, struktur ini membantu salju untuk meluncur ke bawah dan mencegah akumulasi yang bisa merusak cabang atau menghambat pertumbuhan pohon cemara tersebut. Tidak hanya itu aja sobat. Nah, di sini pohon cemara juga akan tetap hijau sepanjang tahun loh. Meski musim telah berganti, daun yang selalu hijau ini memungkinkan pohon cemara untuk terus melakukan fotosintesis, bahkan di musim dingin, ketika kebanyakan tumbuhan lain mengugurkan daunnya. Pohon cemara adalah simbol kekuatan dan juga ketahanan. Adaptasinya yang luar biasa menunjukkan bagaimana alam selalu menemukan cara untuk dapat bertahan hidup. Lumut adalah salah satu tumbuhan sederhana yang memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa untuk dapat bertahan hidup di berbagai lingkungannya. Tumbuhan ini sering ditemukan di tempat yang lembab seperti hutan, bebatuan, batang pohon, hingga permukaan tanah. Meski ukurannya kecil dan tidak memiliki akar, batang, ataupun daun sejati, lumut mampu berkembang di tempat-tempat yang sulit bagi tumbuhan lain untuk hidup. Salah satu adaptasi utama lumut adalah kemampuannya mampu menyerap air dan juga nutrisi langsung melalui seluruh permukaan tubuhnya. Karena dia tidak memiliki jaringan pembuluh seperti tumbuhan tingkat tinggi lainnya, lumut bergantung pada kelembapan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lumut biasanya tumbuh di daerah yang basah ataupun teduh agar tetap terhidrasi. Lumut mampu hidup di berbagai habitat termasuk yang minim sumber dayanya, yang menjadikannya sebagai salah satu tumbuhan perintis. Lumut adalah contoh sempurna dari keajaiban adaptasi alam. Dengan struktur sederhana namun efisien, tumbuhan ini menunjukkan bahwa bahkan makhluk kecil pun bisa memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Lidah buaya adalah salah satu tumbuhan yang memiliki cara unik untuk beradaptasi dengan lingkungan kering dan juga panas. Seperti di daerah semi gurun nih sobat. Keunikan tumbuhan ini terletak pada struktur daunnya, mekanisme penyimpanan air, dan juga kemampuannya dapat bertahan dalam kondisi yang ekstrim. Daun lidah buaya yang tebal, berdaging, dan juga dilapisi oleh lilin, struktur daun ini memungkinkan tumbuhan menyimpan air dalam jumlah besar di jaringan khusus yang disebut dengan jaringan sekulen. Air yang tersimpan ini digunakan oleh lidah buaya untuk dapat bertahan selama periode kekeringan yang panjang. Lapisan lilin ini di permukaan daun berfungsi untuk mengurangi penguapan air akibat panas matahari sehingga air di dalam daun tetap terjaga. Adaptasi lainnya adalah sistem akarnya yang efisien. Lidah buaya memiliki akar yang menyebar luas di bawah permukaan tanah untuk dapat menyerap air dengan cepat dari hujan yang jarang terjadi. Akar ini mampu menyerap air bahkan dari tanah yang sangat kering. Di dunia tumbuhan berbunga, bunga mawar adalah contoh tumbuhan yang tidak hanya indah, namun juga tangguh loh teman-teman. Salah satu adaptasi khas bunga mawar adalah memiliki duri pada batangnya.
Duri ini bukan hanya sekedar hiasan, namun juga sebagai alat perlindungan yang alami untuk menjauhkan pemangsa seperti herbivora yang mungkin mencoba memakan batangnya ataupun daunnya. Dengan adanya duri, mawar memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup di lingkungan yang penuh dengan ancaman. Daun mawar juga memiliki kemampuan yang adaptif. Permukaannya ditutupi oleh lapisan lilin yang membantu mengurangi kehilangan air melalui penguapan. Hal ini sangat penting, terutama jika mawar tumbuh di daerah yang panas atau dengan curah hujan yang rendah. Akar mawar juga berperan penting dalam adaptasi. Akar yang dalam dan kuat dapat membantu mawar menyerap air dan nutrisi dari tanah, bahkan dalam kondisi yang kering ataupun kurang subur. Hal ini memungkinkan mawar untuk tumbuh dengan baik di berbagai jenis tanah. Bunga mawar juga tahan terhadap berbagai kondisi cuaca nih sobat, terutama mulai dari panas hingga dingin. Beberapa varietas dari tanaman mawar ini ada yang dapat bertahan di iklim yang ekstrim dengan menyesuaikan siklus pertumbuhan mereka loh, seperti menggugurkan daun saat musim dingin dan tumbuh kembali di musim semi. Duri-duri pada batang mawar dapat melindungi dirinya dari hewan pemangsa, sehingga ia bisa tumbuh dan berkembang dengan aman. Selain itu juga, bunga mawar memiliki warna yang mencolok dan aroma yang khas yang dapat menarik perhatian serangga, sehingga dapat membantu kelangsungan reproduksinya. Setiap jenis tumbuhan memiliki adaptasi yang unik yang dirancang oleh alam untuk menjawab tantangan lingkungan mereka. Dari tumbuhan air hingga tumbuhan yang hidup di daerah kering, semua menunjukkan bagaimana kehidupan terus berjuang untuk dapat bertahan. Di tepi pantai, di perairan Payau yang dipenuhi lumpur dan gelombang pasang, disitulah tempat tumbuhan pohon mangrove untuk hidup, yang merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki adaptasi yang sangat luar biasa. Berbeda dari pohon lainnya, mangrove mampu bertahan dalam kondisi ekstrim di mana airnya yang begitu asin, tanahnya yang miskin oksigen, dan arusnya yang begitu kuat. Lalu bagaimana cara mangrove menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Salah satu adaptasi utama mangrove adalah memiliki akar napas atau pneumatogora. Akar ini tumbuh menjulang ke atas dari dalam lumpur seperti jari-jari yang mencuat ke permukaannya. Fungsi dari akar ini adalah dapat menyerap oksigen langsung dari udara karena tanah tempat tumbuhnya mangrove memiliki kadar oksigen yang sangat rendah. Selain itu, beberapa jenis mangrove memiliki akar panjang yang tumbuhnya menjulur ke segala arah untuk menahan batang pohon agar tetap kokoh meski diterpang gelombang dan arus yang begitu kuat. Akar ini juga dapat membantu menstabilkan lumpur dan juga dapat mencegah abrasi pantai, yang menjadikan mangrove sebagai benteng alami dari erosi dan juga badai laut. Nah, ternyata salah satu tantangan besar bagi mangrove adalah kadar garam tinggi di dalam air laut. Untuk mengatasi hal ini, mangrove memiliki mekanisme unik dalam daunnya loh. Beberapa jenis mangrove mampu menyaring garam langsung dari akar sebelum air diserap ke dalam tubuhnya. Sementara itu, jenis lainnya memiliki kelenjar garam di daunnya yang bekerja untuk mengeluarkan kelebihan garam ke permukaan daun. Jika kita perhatikan, sering sekali daun mangrove terlihat mengkilap atau memiliki butiran garam di permukaannya. Dengan segala adaptasi yang luar biasa ini, mangrove bukan hanya mampu bertahan di lingkungan yang keras, tetapi juga dapat memberikan manfaat besar bagi ekosistem. Mereka menjadi tempat tinggal bagi berbagai jenis ikan, kepiting, dan juga burung, serta memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam.
Pohon mangrove adalah bukti nyata bagaimana alam selalu menemukan cara untuk bertahan hidup, bahkan dalam kondisi yang paling menantang sekalipun. Oke sobat, nah di sini ada putri malu. Putri malu adalah tumbuhan yang terkenal dengan keunikannya. Daunnya dapat menutup dan mengkuncup saat disentuh. Reaksi ini disebut dengan tikmonasti, yaitu gerakan cepat yang dilakukan tumbuhan sebagai bentuk perlindungan dari ancaman. Saat ada sentuhan atau getaran, sel-sel di pangkal daun kehilangan tekanan air yang dapat menyebabkan daun menguncup dalam hitungan detik. Gerakan ini membuat putri malu tampak layu, sehingga mengelabui hewan pemakan tumbuhan agar tidak memakannya. Selain itu, putri malu memiliki duri kecil di batangnya yang memiliki fungsi sebagai perlindungan tambahan dari hewan pemangsa. Adaptasi ini membantu tumbuhan dapat bertahan di lingkungan terbuka, seperti padang rumput dan lahan kering, di mana ancaman dari hewan yang lebih besar. Ternyata, putri malu juga dapat tumbuh di tanah yang kurang subur. Akarnya karena mengandung bakteri yang mampu mengikat nitrogen dari udara, sehingga tumbuhan ini tetap bisa mendapatkan nutrisi meskipun di lingkungan yang miskin unsur hara. Oke sobat, sekian dari beberapa video yang telah kita lihat tadi tentang bagaimana cara adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.